warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah Bapak Ibu Neng Aisyah dan Daramang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita dengan sehat walafiat yang menjadi jalan kemuliaan bagi kita sekalian. Walaupun saya sering mengingatkan diri saya ke ibu-ibu juga, mudah-mudahan kita sehat, tetapi kita tetap sesehat apapun kita harus maut, kan gitu bunyi. Itu dah al-mautu haq. Sekaya apapun kita nanti akan miskin. Makanya dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad kalau tidak salah, Rasulullah memerintahkan kita untuk menyiapkan 5 hal sebelum datang 5 hal yang lainnya. Yang pertama Pak Bu, manfaatkan usia muda sebelum tua gitu. Saya tidak terasa Bu, dulu mah saya teh paling muda gitu kan di tempat kerja, sekarang saya jadi paling tua. Sekedar dari maut gitu punya. Ibu juga sama. Kita semuanya akan tua kemudian. Kalau sudah tua, mumpung kita masih hidup, nanti kita akan wafat punya. Manfaatkan hidup kita sebelum wafat, sebelum mati kita, itu yang terakhir. Kemudian manfaatkan sehat kita sebelum kita sakit. Dan semuanya bakal sakit maut gitu banyak. Atau saya ke ibu-ibu, Bu kita harus wafat, tinggal ibu wafatnya nanti mau sakit dulu atau mau maut ngadadak kan gitu banyak. Ibu pada milih mana? Ari maut ngadadak asa diheulang nya punya. Ari sakit heula sakit. Ari sakit heula nyeri ibunya. Ya Allah ya Robi jantan aduh tuh ibu teh pada milih nu mana teh nya. Bade maut langsung atau napi sakit heula. Ya Allah ya Rabbi. Aduh ya Allah ya Rabbi. Bu ada yang wafatnya sakit dulu itu untuk menggugurkan dosa. Kemudian ada yang wafat mendadak, aduh ya Allah. Ada yang ditikam tiba-tiba meninggal, ada yang tabrakan dari rumah mau mencari penghidupan di jalan Allah ambil, macam-macam. Ada yang lagi tidur wafat. Mudah-mudahan intinya Allah wafatkan kita dalam keadaan mulia. Kemudian apalagi Bu? Manfaatkan ketika kita kaya sebelum kita miskin. Saya kemarin lewat di Jalan Kopo itu tanah mau dijual katanya. Kemana memangnya, kenapa? Yang punyanya suami istri, tidak punya anak, katanya beliau. Tanahnya pinggir jalan 1000 meter. Kata saya, rumah saya tidak seluas itu. Di pinggir jalan Bu, pinggir jalan Kopo, nyuhukeun sabaraha 5 miliar. Kaya, tetapi akhirnya kan ditinggalkan Bu. Gitu. Jadi miskin tubuhnya. Ketika maut ada tidak ada yang bawa tanah Bu, dikubur dalam tanah, tidak ada yang bawa harta. Untuk apa? Mudah-mudahan Allah pintarkan kita untuk memanfaatkannya. Muda kita jadi tua, muda sebelum tua. Apalagi Bu, tadi kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, hidup sebelum mati. Satu lagi, waktu luang sebelum waktu sempit punya. Kalau sudah sibuk mah tidak ada waktu lagi dan gitu. Mumpung waktu luang. Walaupun jika ibu sibuk, disyukuri. Karena orang yang santai, waktu luang itu lebih banyak yang ruginya. Lebih banyak yang berbahayanya daripada yang sibuk. Sibuk mah insya Allah jadi kebaikan. Makanya ibu menyibukkan diri saya Bu, tapi menyibukkannya ngaos gitu punya gitu. Amal kebaikan gitu. Alhamdulillah.
Bu, ini bulan Muharram, mengingatkan diri saya. Mohon maaf, saya teh diminta judul ini, kata saya teh judulnya teh Manihara Rese. Ya judulnya teh keren tapi hararese, spirit hijrah menyongsong masa depan terbaik dan husnul khotimah. Ibu, saya diminta judul ini teh oleh Masjid Darul Ihsan Telkom. Nanti minggu depan, kata saya teh sebelum ke telepon, mending diari salah dulu gitu, kata saya teh. Atur nuhun Ketua DKM. Karena di hari salah mah setiap bulan saya dengan ibu-ibu. Setiap minggu Ahad dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Khutbah Jumat gitunya. Kemudian terkadang Id gitu. Alhamdulillah. Ini bulan hijrah. Kita mensyukuri nikmat di bulan hijrah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Aduh ya Allah, ujung dari kehidupan kita itu wafat kita. Baik tidaknya seseorang itu tergantung akhirnya, punya. Sering saya sampaikan, innamal a'malu bin niat, innamal a'malu bil innamal a'malu bin niat. Alif lam apa tuh, Bu? Bin niat, alif lam syamsiyah. Kalau alif lam qamariyah, innamal a'malu bil, alif lamnya kedengaran, bil khawatim, leres. Amal seseorang itu tergantung pada akhirnya. Hidup kita itu tergantung pada akhirnya. Baik tidaknya hidup kita tergantung pada akhirnya, Bu. Makanya kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan akhir hidup kita itu husnul khotimah. Dan logikanya kalau husnul khotimah itu kecil kemungkinan butut tiba-tiba bagus langsung maut. Punya kecil kemungkinan. Makanya Rasulullah mengajarkan setiap hari itu meningkat. Mudah-mudahan Allah mudahkan sehingga di ujungnya maut itu pada kondisi terbaikan gitu, punya gitu. Duh ya Allah ya Rabbi, kalau sama saja rugi, kalau lebih butut itu terlaknat. Yang dianjurkan itu setiap hari bertambah sehingga maut tuh pada saat top marotop gitu, Bu. Oke, itu husnul khotimah. Bu, pertanyaannya dulu Rasulullah kenapa harus hijrah gitu, bunyi. Kenapa Rasulullah tuh harus hijrah? Ya Allah, ya Rabbi. Bu, alhamdulillah Allah langkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini. Dan ini tiada lain gara-gara Rasulullah hijrah. Gitu. Gara-gara Rasulullah hijrah, maka Islam sampai kepada kita. Ya Allah, ya Rabbi. Bu, kadang di dunia mah kita tuh selalu ngukur dengan apa tuh nikmat tuh dengan harta gitu, punya. Harta, uang, deposito, bumi, mobil gitu, punya. Padahal satu ketika kelak, saya lupa hadisnya ini, tapi ada pada kitab hadis Riyadhus Shalihin. Sering saya unggah-unggah mengingatkan diri saya. Di hari kiamat nanti Allah akan dudukan dua manusia. Yang pertama, manusia yang paling miskin di dunia, paling ripuh. Sudah mah miskin, budug. Ada badannya penuh penyakitan, pokoknya miskin, ripuh gitu banyak. Tetapi dia calon surga kan gitu punya. Kata Allah, dia dimasukkan dulu ke dalam surga sebentar. Wah, lihat surga, ambil lagi, Bu. Kemudian didudukkan di hadapan Allah, ditanya. Karena waktu di dunia ripuh. Apa yang pernah engkau rasakan ketika engkau hidup di dunia? Engkau orang yang paling miskin. Engkau orang yang paling ripuh. Budung, penyakitan, gitu punya. Banyak hal. Gitu punya. Apa yang engkau rasakan? Ya, pokoknya sanes ibu. Da ibu mantu budung untuk orang gitu banyak. Miskin. Kata dia, ya Rob, saya tidak merasakan secuil pun kesusahan waktu aku hidup di dunia. Punya, karena dia pernah melihat surga barusan. Ibu ketika ibu susah payah belajar kuliah, ketika ibu wisuda kerasa nggak? Tidak terasa, bahagia ibunya. Itu juga sama, terlupakan, Bu. Kemudian yang kedua, orang yang paling kaya di dunia, tetapi dia calon penghuni neraka. Maka Allah masukkan dulu ke dalam neraka sebentar. Ibu, neraka itu begitu dicelupkan, kan temperaturnya airnya saja hamimau wa ghassaq.
dalam surat An-Naba. Itu seperti besi yang mendidih, Bunya. Air mendidih berapa, Bu? 100 derajat Celcius. Ibu kantos kena air yang panas, entong mendidih, Bu, air panas tidak sadar diminum, ya tama Bu, ketarnya punya di lidah. Atau kesiram air, itu kesiram air saja, Bu. Itu langsung melepuh kabunya. Itu tuh 100 derajat Celcius. Besi mencair 1538 derajat Celcius. Besi mendidih 2700 sampai 3000 derajat Celcius. Bu, cairan neraka itu hamimau wa ghassaqo. Besi mendidih yang terbuat dari darah dan nanah. Bau itu, Bu. Pokoknya kalau dikaduniakeun mah atau maut kalau bahasa gitu, saking baunya. Dicelupkan sebentar, didudukkan lagi. Apa yang kau rasakan ketika engkau hidup di dunia, engkau paling kaya. Walau alam sekarang Elon Musk atau apa, walau alam. Mudah-mudahan Elon Musk dikasih hidayah. Elon Musk itu sekarang harta kekayaannya 22.000 triliun. Ibu sabaraha triliun, Bu? Jangan khawatir, Bu. Nanti di surga mah dikasih kaya punya. Dia orang mah triliun. Orang terkaya di Indonesia itu Prayogo Pangestu 715 triliun. Ya, Elon Musk itu 22.000 triliun. Tapi dalam satu riwayat kalah oleh orang Islam terkaya di zaman Rasulullah, siapa tuh, Bu? Abdurrahman bin Auf, hartanya 72.000 triliun. Ya, Bunya. Keren ya, Ibunya. Ibu istri nawae, padahal istri itu opat. Padahal harta suami untuk istri seperberapa, Bu? 1/8 ya? 1/8, isinya opat. Itu masih triliunan kebagian anak Ibu. Sanes Ibu, dah itu mah zaman baheula Bunya. Ya, balik lagi, Bu. Itu orang yang paling kaya. Apa yang pernah kau rasakan ketika kau hidup di dunia? Engkau kaya raya. Kata dia karena sudah pernah dicelup ke neraka. Ya Rob, saya tidak merasakan secuil pun kebahagiaan ketika aku hidup di dunia. Itu Bunya. Maka saat itu yang paling bermanfaat adalah keimanan. Makanya alhamdulillahibil iman, ya doa Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram, alhamdulillahibil iman, alhamdulillahibil Islam, alhamdulillahibil Quran, alhamdulillahi ala kulli ni'mah, alhamdulillahi ala kulli hal. Sering saya gunakan itu sebagai pendahuluan syukur sebelum doa. Jadi nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman. Karena saat itu harta gak berfungsi lagi kecuali keimanan yang jadi jalan seorang masuk ke dalam surga. Bu, kalau saja Rasulullah tidak hijrah, gak sampai itu ke kita. Nauzubillah min zalik. Aku kalah lapir, Bunya. Nauzubillah min zalik. Makanya itu perintah Allah untuk hijrah, Bu. Kalau saja Rasulullah tidak hijrah, ini, Bu. Kan di Mekah itu, muslimin itu sekitar 153 gitu, Bunya. Padahal dakwah di Mekah Rasulullah berapa, Bu? 10 tahun, Bu. 10 tahun yang masuk Islam 150-an, Bu. Ya. Gitu. Dan itu tersiksa. Ya. Saya ambil contoh satu di sini, Bu. Keluarga Yasir bin Amir mempertahankan akidahnya. Istrinya, istri dari Yasir bin Amir itu ditindih batu yang besar di gurun pasir yang panas. Ditindih batu agar keluar dari Islam, tapi tetap tidak mau. Maka ditusuk perutnya oleh Abu Jahal, kan juragannya Abu Jahal. Dia budak Abu Jahal. Ditusuk perutnya, meninggal. Dalam Islam, orang yang pertama kali wafat dalam Islam itu Sumayyah ini. Coba, Bu, mujahidah pertama, mujahidah pertama. Sumayyah mempertahankan Islam. Ditusuk perutnya oleh Abu Jahal, meninggal. Ya Allah. Bu, nggak tanggung-tanggung. Bukan hanya istrinya, suaminya. Ya, Yasir bin Amir disuruh pakai baju besi. Bu, jadi dipanas terik matahari, ditindih lagi, disiksa, meninggal. Orang yang kedua meninggal dalam Islam suaminya. Coba, Bu, aduh. Dan kita mah mempertahankan Islam, nauzubillah min dzalik itu, Bu. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan mulia dunia akhirat. Ibu, yang kasihan ini anaknya, anak laki-laki Ammar bin Yasir menyaksikan mamahnya dibunuh, menyaksikan ayahnya dibunuh. Coba, bagaimana tidak stres, Bu? Aduh, ya Allah ya Rabbi. Bu, kalau saja tidak
hijrah, saya hanya membayangkan kalau saja Rasulullah tidak hijrah, para sahabat itu mungkin banyak yang terbunuh. Rasulullah juga bisa jadi terbunuh. Kalau terbunuh atau tidak ada Islam, tidak sampai kepada kita. Ya Allah. Lanjut dulu bunyi. Ini masih kurang. Rasulullah, para sahabat tidak bisa apa-apa. Rasulullah hanya berucap ini aja bu doa bu. Ini bisa dibesarkan namanya. Tidak bisa besar. Saya bacakan aja bu. Sobron ala Yasir. Sabarlah wahai keluarga Yasir. Fa inna ma'idukumul jannah. Sesungguhnya tempat yang dijanjikan untukmu adalah surga. Dan tidak bisa apa-apa tuh Rasulullah dan para sahabat punya tidak ada kekuatan. Hanya berucap, hanya berdoa saja. Sabar kalian keluarga Yasir. Tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah surga. Ya Allah ya Rabbi. Pertama Yasir ayahnya, yang kedua Sumayyah ibunya, yang ketiga Ammar putranya. Rasulullah hanya memberikan kabar gembira al-busyra, ya, yakni dengan surga. Ini andai Rasulullah tidak berhijrah, punya tidak ada pilar dakwah itu. Tidak ada pilar dakwah Islam itu. Islam tidak nyampe ke kita. Kemudian tidak ada kerajaan Islam atau daulah Islamiyah itu nggak ada. Kemudian tidak ada itu jangkauan dakwah yang jauh. Tidak akan ada peradaban Islam. Bu, mungkin sebelum Iran menyerang Amerika, orang itu banyak yang bangga dengan Amerika, gitu Bu. Padahal Amerika itu jaya ada 100 tahun nggak Bu? Ada nggak 100 tahun Pak Haji? 100 tahun kurang lebih gitu Bu. Padahal Islam itu pernah berjaya selama 800 tahun. Bu, nggak ada kerajaan peradaban yang sehebat Islam, gitunya. Walaupun sekarang sempat turun dulu, tapi insya Allah nanti naik lagi gitu. Kan saya pernah sampaikan di Amerika banyak gereja yang tutup bunyi, dibeli oleh orang Islam dijadikan masjid kan itu bunyi. Di Inggris juga sama. Amerika kemarin gubernur yang baru terpilih siapa Bu? Johran Mamdani bunyi. Johran bunyi orang Islam. Di Inggris sudah lama tuh Sadikan itu orang Islam yang menjadi gubernur kota apa Pak? Sadikan itu London ya, London. Insya Allah nanti Islam sebagaimana diprediksi oleh Rasulullah bahwa nanti Eropa akan masuk Islam, akan menjadi Islam tanpa peperangan. Bu, Islam itu ditekan, tetapi Islam itu muncul tanpa peperangan. Sekarang anak-anak muda di Amerika, anak-anak muda di Inggris itu banyak yang masuk Islam punya, sehingga gereja itu tidak laku gitu, kosong dijual. Alhamdulillah. Dan itu kalau Rasulullah tidak dakwah nggak sampai kepada kita. Alhamdulillah. Saya kalau sudah ingat Rasulullah itu, dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah memerintahkan kita, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bu, jadi sholawat itu Allah perintahkan. Ibu kalau mau buka surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 56. Allah memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi. Kalau sudah ingat Rasulullah, kalau tidak ada Rasulullah tidak sampai kepada kita. Kemudian yang saya tandai gini Bu, dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu nanti akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Bu, kalau kita seling bersolawat kepada Rasulullah, berarti itu sebagai bukti bahwa kita mencintai Rasulullah. Dan seseorang akan dikumpulkan di akhirat bersama orang yang dicintainya kan gitu bunyi. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah. Maka seringlah kita membaca sholawat, karena itu diperintahkan dalam Al-Quran. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad minimal gitu. Allahumma shalli 'ala Muhammad minimal gitu bunyi. Karena orang yang paling dekat nanti di akhirat tempatnya di surga bersama Rasulullah adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Aduh, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah. Walaupun amal kita jauh,
Sahabat juga sama. Ketika Rasulullah menjelaskan hadis ini, bahwa seorang dikumpulkan dengan orang yang dicintainya, pertanyaannya kata sahabat, bagaimana kalau yang dicintai itu amalnya banyak, orang soleh, sementara kita tidak? Kata Rasulullah, ya tetap akan dikumpulkan. Jadi kalau kita ngefan punya ke Rasulullah, ke para sahabat atau sahabiah. Kalau saya ingat ibu-ibu, saya sering ingat ke Siti Khadijah punya. Aduh, punya. Siti Khadijah punya. Aduh ya Allah ya Rabbi. Beliau dijanjikan istana yang tenang karena tidak pernah mengangkat suara di hadapan suaminya. Kemudian kalau kita mah ke suami teh suka nuntut, kalau suami sodakoh gitu punya, mana ke rumah heula kan kita mah sering kali gitu punya. Siti Khadijah mah kan tidak punya. Seluruh hartanya habis dipakai untuk dakwah suaminya. Punya. Jangan pami ibu hoyong dikumpulkan sang Siti Khadijah entong pedit terutama ka suami punya. Bapak kata bapak kisah. Mudah-mudahan dikumpulkan bersama Siti Khadijah ya Allah ya Rabbi. Aduh Siti Khadijah ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Wah, lanjut. Ini masuk ke judul, Bu. Hijrah sebagai spirit hijrah spiritual dan intelektual. Mohon maaf saya pakai gambar ilustrasi. Jadi Muharram bukan sekadar penggantian kalender. Bu, gara-gara Rasulullah hijrah, jadi ada kalender hijriah kan punya, karena mulainya dari sana. Gitu. Jadi saya ambil gambar si Neng yang lagi lihat hilal gitu punya. Karena mulainya bulan hijrah itu setelah hijrah. Jadi hijrah spiritual yakni memperbaiki koneksi kita dengan Sang Pencipta, dengan Allah. Kemudian hijrah intelektual menggunakan akal dan sains untuk memahami tanda-tanda Allah. Oh, saya pernah jelaskan di sini. Oh, di sini belum punya. Bu, dalam Al-Qur'an ada berapa ayat Bu yang Ibu tahu? Ada 6.666 ayat yang paling gampang itu ketika saya SD. Walaupun detailnya ulama beda-beda, Bu. Ada yang nyebut 623 6.623 mohon gitu. Karena ada yang bismillah dimasukkan, ada yang tidak dan lainnya gitu bunyi. Gitu, Bu. Dari 6.000 sekian ayat itu ada 10 sampai 15% dari Al-Qur'an itu berhubungan dengan sains dan engineering gitu bunyi. Itu sekitar 1.000 ayat. Makanya ketika saya nanya, kenapa sekarang Iran bisa mengalahkan Amerika? Kan kemarin Amerika teh sombong gitu punya. Serasa tidak ada yang mengalahkan. Tapi tiba-tiba Donald Trump saja tertunduk gara-gara pangkalan militer di Timur Tengah, 16 kalau tidak salah. Itu dari kejauhan yang jaraknya hampir 2.000 kilo, dihancurkan. Ngakunya kan tentara yang meninggal 6. Padahal kata Holloway, itu ribuan, Bu. Ribuan tentara Amerika di Timur Tengah mati, bunyi. Itu ditembak langsung dari Iran. Gitu bunyi. Itu canggihnya si rudal itu melesetnya hanya 10 meter. Jadi melesetnya hanya 10 meter padahal 2.000 kilo. Canggih sekali. Kata saya, kenapa Iran bisa begitu? Karena Iran dari dulu juga sudah melaksanakan Quran. Bu, Rasulullah menang di perang Khandaq gara-gara Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu orang Iran. Saya sampai kaget begitu punya melihat sejarah, ternyata Iran sejak 3.000 4.000 tahun yang lalu punya itu sudah membuat tempat kehidupannya di dalam tanah. Sampai saya kaget, di dalam tanah Bu aya kandang sapi, aya kandang kambing. Coba Ibu, eta kata saya tuh kambing rumputnya dari mana? Gitu Bu. Sehingga kalau Amerika ngebom, padahal Amerika tuh punya bom yang bisa nembus tanah sampai 60 meter ke bawah, Bu. Set. Jadi bom masuk set, nanti meledaknya di bawah setelah kedalamannya 60 meter. Tetapi gara-gara itu gurunnya itu terbuat dari batu, Bu, baru sampai 20 meter juga udah nggak nambah lagi. Sementara Iran itu ke bawah itu bisa sampai 80 meter. Gitu, Bu. Jadi aman, Bu. Aman itu. Makanya landasan pesawatnya di dalam tanah, di dalam gunung. Itu sudah dari dulu mereka. Gitu ya Allah ya Rabbi. Kalau saja logikanya tidak ada Iran, ya mungkin Islam teh makin dinyek gitu banyak, makin dihina. Tapi sekarang kan Donald Trump mau ketemu dengan Mujtaba. Saya ketika lihat berita, istri saya nggak pernah komen, Bu.
Tetapi kemarin mau komen, Donald Trump mau ketemu dengan Mujtaba, pimpinan Iran. Kata istri saya, mauan gitu Pak? Katanya pertanyaan, mauan gitu Pak dia ketemu dengan Donald Trump? Kenapa Bu pertanyaan begitu istri saya? Karena Mujtaba itu ayahnya, Khamenei itu kan dibunuh oleh Amerika dan Israel. Ayahnya dibunuh. Ibu, bukan hanya ayah. Istri yang dicintainya dibunuh. Ibu istri mah mungkin berat punya, berat. Tetapi yang lebih berat, putrinya dibunuh. Coba Bu, ayahnya dibunuh, istrinya dibunuh, putrinya dibunuh. Tiba-tiba sekarang sudah kalah, mau ketemu. Coba Bu, kalau bukan orang yang beriman gitu. Ya Allah ya Rabbi. Rasulullah saja kan pernah dibunuh pamannya Bu. Siapa pamannya? Paman pedang Allah tuh? Abu Sayyidina Hamzah. Coba membayangkan paman yang mencintainya dikoyak, diambil jantungnya, dikunyahkan gitu punya. Rasulullah merasakan kesedihan yang paling berat. Bu, yang membunuhnya siapa Bu? Wasi. Tapi akhirnya Wasi itu masuk Islam. Apa Bu? Secara kemanusiaan Rasulullah, aku maafkan Wasi. Tetapi syarat Wasi jangan pernah terlihat lagi olehku. Bu, itu dua hal yang berbeda kalau paham. Ada urusan keimanan, ada urusan hati, ada urusan memori. Bu, oke, saya memaafkan. Tetapi untuk tidak melupakan, Ibu saya sampaikan ini ke ibu-ibu rektorat di UPI. Wah, kalau saya sakit hati itu ke seorang laki-laki, bolehlah saya maafkan, tapi untuk tidak dilupakan, kata beliau Bu. Rasulullah juga secara kemanusiaan gitu. Saking sakitnya gitu, punya oke saya maafkan itu Wasi gitu ya. Tetapi jangan pernah terlihat lagi olehku. Bu, sampai ada satu buku kisah Wasi, punya sedih ketika melihat Rasulullah itu dari kejauhan. Karena dia sudah membunuh orang yang paling dicintai Rasulullah. Walaupun akhirnya Wasi itu membunuh lagi nabi palsu, Musailamah al-Kadzab. Kata Wasi, logikanya lewat tumbak ini. Dulu aku pernah membunuh sebaik-baiknya orang, dan sekarang aku membunuh sejahat-jahatnya orang. Gitu bunyi. Aduh ya Allah ya Rabbi. Bercantan kadinya bunyi. Oke, ini bulan Hijrah. Intinya ini hijrah spiritual, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kemudian hijrah intelektual, menggunakan akal dan sains untuk memahami tanda-tanda Allah. Dalam Al-Quran ada 1000 ayat yang berhubungan dengan sains. Gitu bunyi. Dan itu perintah. Kemudian pendekatan teknik ini memandang hidup sebagai sistem yang perlu dioptimasi, dimaksimalkan. Oke, lanjut Bu. Hijrah, Bu, yang menarik ini Bu, hijrah Bu. Bu, sebelum Rasulullah hijrah, Rasulullah kan tidur di tempat tidurnya. Sebelum Rasulullah hijrah, Rasulullah meminta Ali untuk menggantikan tidur di tempat tidurnya, kan gitu punya. Itu strategi Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tidak kurang dari 6 strategi saya pernah sampaikan. Pertama, Rasulullah tidak pernah memberitahu kapan saya hijrah. Karena yang lainnya sudah kan punya. Yang lainnya sudah termasuk Umar gitu. Yang lainnya sudah, tinggal intinya tinggal Rasulullah dengan Abu Bakar. Kapan hijrah? Belum ada perintah kalau bahasa. Pada waktu akan hijrah, itu rumah Rasulullah sudah dikepung oleh orang kafir. Rasulullah mau dibunuh. Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya, kan gitu punya. Ketika Rasulullah hijrah, gitu ya, waktunya ngasih tahu ke Abu Bakar, kemudian hijrah, ya. Kemudian ketika orang kafir masuk ke kamarnya, dibuka selimutnya, yang ada siapa Bu? Ali bin Abi Thalib. Kalau Ali bin Abi Thalib dibunuh untuk apa? Karena nanti kalau satu suku dibunuh, nanti suku yang membunuhnya kan harus dibalas punya. Ngapain gitu? Itu yang pertama. Waktunya dirahasiakan. Kemudian strategi yang kedua, Rasulullah mengganti tubuhnya dengan tubuh Ali bin Abi Thalib. Gitu, itu strateginya. Kemudian dari Mekah ke Madinah itu kan arahnya ke timur, ke utara punya. Rasulullah perginya ke barat, ke selatan punya. Arahnya dari Mekah ke Madinah itu ke arah utara. Tapi Rasulullah perginya ke arah selatan. Itu strategi supaya tidak dikejar oleh orang kafir. Bu, kan orang kafir itu menjanjikan siapa yang bisa menangkap Muhammad, ya, baik hidup atau mati, balasannya berapa Bu? 100 unta. Unta misalnya yang rata-rata saja, unta yang mahal kan unta balap di sana 6 miliar ya.
Unta yang mahal Bu bisa sampai 6 miliar. Ini kalau rata-rata 50 miliar saja, 50 juta. Kalau 100 berarti sudah 5 miliar punya. Maka yang mengejar Rasulullah siapa Bu? Surokoh gitu, Surokoh punya. Surokoh kan pernah ngejar, sudah hampir dekat kepada Rasulullah, tiba-tiba Allah bebaskan. Bu ai bebaskan naon bahasa Indonesia? Dilalapkan masa atau bahasa Indonesia. Ibu lagi ngejar sama kudana itu si kakinya saya dilalapkan itu kena tanah Bu nya. Oleh Allah dilalapkan. Apa tuh bahasa lalapkannya apa Pak Haji? Ditenggelamkan. Ditenggelamkan kakinya ke dalam tanah gitu ya. Terus apa Bu? Jadi lagi, ngejar lagi, itu mah ditenggelamkan lagi. Ya, jadi lagi ngejar lagi tenggelam. Akhirnya Suroko itu berkesimpulan, oh ini mah pasti mujizat atau kalau bahasa kita. Akhirnya Suroko membela Rasulullah kan banyak. Membela Rasulullah menjaga gitu, itu Suroko. Karena balasannya 100 unta Bu 5 miliar. Gitu ya. Itu dikejar Rasulullah. Padahal itu teh sudah pakai strategi. Strateginya kan ke Buha apa Pak? Gua Hasur punya. Bu tidak tanggung-tanggung bersembunyi dulu di selatan di Gua Hasur itu. Berapa lama Bu? 3 hari 3 malam gitu. Strateginya. Walaupun akhirnya dikejar juga. Bu strategi pertama waktu disembunyikan. 2 Rasulullah menyembunyikan diri ganti oleh Ali. Ketiga arahnya dirubah. Ibu di saat itu kan jalannya bukan aspal punya. Jalannya kan tanah atau berbatu gitu. Bekas unta itu kan ada bekasnya punya. Itu si bekasnya gimana caranya menghilangkan? Rasulullah menyewa pengembala kambing gitu kan. Sehingga bekas kaki unta Rasulullah itu ketutup oleh bekas kaki-kaki kambing yang banyak kan punya. Akhirnya hilang. Itu berarti strateginya sudah 4 punya. Kemudian Rasulullah juga perlu logistik punya. Perlu logistik, ini teknik logistik. Maka Rasulullah memerintahkan putrinya Abu Bakar untuk mengirim makanan gitu punya. Kemudian ke sana juga udah 5. Kemudian ke Mekah juga perlu penunjuk jalan yang hafal. Kalau tidak kan bisa tersesat punya. Maka Rasulullah pun menyewa penunjuk jalan. Kemudian Rasulullah juga mendeteksi atau memonitor kejadian di Mekah apa yang terjadi. Maka Rasulullah pun menyewa informan kalau bahasa kita. Ada kapunggur mata acan ayah HP punya tidak ketahuan, tidak bisa miss call gitu punya. Usahanya dulu. Walaupun sudah usaha maksimal tetap aja dikejar banyak. Itu pelajaran bagi kita bahwa dalam hidup kita harus berstrategi kalau bahasa gampang. Tapi sudah berstrategi juga ujian bisa jadi tetap ada. Ini pelajaran bagi kita, Bu. Mitigasi rute. Jadi Nabi menggunakan rute tidak biasa ke arah selatan Gua Sur untuk mengecoh musuh yang mencari ke utara. Kemudian tim ahli melibatkan tenaga handal, Abdullah bin Uraikid ini penunjuk jalan, dan Asma binti Abu Bakar untuk logistik mengirim makanan. Kemudian proteksi aset. Ali bin Abi Thalib juga menggantikan posisi itu Nabi sebagai pengalih perhatian resiko utama. Jadi masa depan terbaik membutuhkan perencanaan hidup atau visi misi yang terstruktur. Jadi kalau kita, Bu, logikanya kalau kita tidak bergerak, kalau kita tidak hijrah, logikanya hidup kita tuh nanti akan tergilas. Jadi orang yang maju, Bu, itu pasti dia mengikuti perkembangan zaman, bahasa gampangnya gitu. Bu, Ibu sekarang masih ke Pasar Baru? Masih suka ke Pasar Baru, Bu? Saya terakhir ke Pasar Baru, Ibu lantai atas tuh rada sepi sekarang gitu. Kenapa sepi, Bu? Betul, karena sekarang penjualan tuh banyak digital. Leles Ibu online. Coba Ibu, Bu, ciri akhir zaman itu dengan pasar semakin dekat. Ibu sekarang mah Ibu pamit pergi ke pasar terkena ngincid atau kantor buka handphone punya. Itu Bu ciri kiamat itu Bu terus dekat. Lah Ibu belanja kantun di HP. Makanya Pasar Baru tutup. Ibu dulu di keluarga saya dulu pernah ada seorang adik mau beli ruko untuk usaha. Sekarang mah ruko banyak yang tutup punya. Karena jualannya sudah online kan begitu. Jadi kiamat itu dengan pasar sudah dekat, kemudian banyak yang mati mendadak diantaranya kayak gitu. Waktu terasa singkat. Waktu terasa singkat beset. Bu, kalau sekarang setahun berapa hari, Bu? 360.
Bu, pertama kali bumi diciptakan, itu si matahari itu bergeraknya sekali putaran itu lama gitu. Nanti makin lama makin cepat, Bu. Memang kan, karena memang begitu. Ibu ibarat bumi di bola digulingkan satu ketika kan akan berhenti. Ketika berhenti si bola nanti bergerak kebalikannya. Maka nanti matahari ketika terbit itu sekarang terbit dari timur, suatu saat nanti matahari akan terbit dari barat gitu bunyi. Berhenti buat kiamat. Logikanya gitu secara sains bunyi. Gitu. Oke, lanjut dulu, Pak. Bu ini. Jadi hijrah itu untuk menyiapkan kehidupan kita di masa yang akan datang. Ini salah satu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ibu diawas juga walaupun dalam hati. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jadi artinya kita merencanakan untuk kehidupan yang akan datang. Dan kehidupan yang akan datang yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Bu, definisi modern itu adalah orang yang paling modern adalah orang yang paling pandai melihat kehidupan di masa depan. Bu, orang Islam itu orang yang paling modern karena kita melihatnya paling jauh ke depan. Bukan hanya untuk masa tua, kan logikanya itu punya. Tetapi untuk masa setelah kehidupan kita. Jadi logikanya kita adalah manusia yang paling modern. Untuk melihat bekal kehidupan kita setelahnya. Itu melawan yang ke maslahatan. Jadi entropi itu sebagai gangguan. Maka kalau kita keluar, maka untuk meminimalisasi gangguan yang terjadi. Dengan apa, Bu? Dengan amal soleh, memperbanyak amal soleh, kemudian sistemnya dengan hati dan pikiran, outputnya kualitas hidup yang teratur, sehingga ujungnya nanti husnul khotimah. Nah, dipercepat, Mbak. Bu, kalau kita mau maju, kita berubah diri, karena Allah memerintahkan kita, perubahan pada diri kita, itu kita yang harus mengusahakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi balik lagi, kalau Rasulullah tidak hijrah, logikanya tidak akan maju Islam. Jadi kita yang mengusahakan. Termasuk hijrah itu adalah usaha secara kemanusiaan Rasulullah sampai Islam itu akhirnya maju dan menguasai. Ya Allah, ya Rabbi. Rasulullah itu memerintahkan kalau perang itu memperlihatkan sarana atau alat-alat perang ketika dilihat oleh musuh itu takut kan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ngelihat Iran memperlihatkan rudalnya gitu punya, itu tuh sebetulnya perintah dalam Al-Quran agar orang kafir itu tidak ngenyek kalau bahasa kita. Alhamdulillah kayaknya dengan lewat Iran saat ini itu orang kafir tidak meremehkan lagi gitu. Tidak meremehkan lagi. Karena logikanya kalau misalnya dari Iran ke Amerika sekitar 4.000 atau 5.000 kilo, kalau misalnya itu bisa diterjang lewat rudal, kan Amerika juga harus siap-siap kalau bahasa kita. Alhamdulillah. Dan itu lewat teknologi, Bu, lewat sains. Bu, kata ilmuwan, negara yang bisa menguasai dunia itu adalah negara yang menguasai besi. Makanya dalam Al-Quran ada surat besi punya. Surat Al-Hadid. Logikanya Iran bisa mengalahkan Amerika karena beliau menguasai besi. Karena besi itu digunakan untuk selongsong rudal. Kemudian kini itu ada ledakan, Bu, seperti petasan. Nanti yang meledaknya apa, Bu? Bu, yang menyebabkan, Bu bayangkan gini, rudal jatuh. Kemudian nanti si rudal itu meledak, punya. Ya, Bu bayangkan satu rudal itu bisa menghancurkan beberapa blok. Blok itu bahasa gampangnya satu komplek. Jadi satu rudal itu bisa menghancurkan beberapa komplek. Ibu logikanya gini. Ibu yang melesat itu, begitu meledak, itu comro atau bala-bala? Ini meledak di sini, tetapi bisa menghancurkan kompleks sanes. Bu bahasa gampangnya gitu. Meledak di satu komplek, tapi bisa menghancurkan komplek lain. Karena itu meledak, ini langsung nyembur. Ibu pertanyaan saya, yang nyemburnya ini tadi balik lagi, comro, bala-bala, atau gehu? Ibu, yang meledak itu, ledakannya seperti bahan petasan. Tetapi yang diledakannya, nanti ini besi, Bu. Ya, besi. Ibu pernah lihat granat? Granat itu kan seperti besi banyak. Besi, kemudian ada seperti disekat-sekat. Itu sebetulnya nanti ketika meledak, si sekatan besi yang kecil-kecil itu nanti
menyebar gitu Bu. Itu besi Bu. Ya, makanya dalam Al-Quran ada surat besi, surat Al-Hadid. Makanya yang menguasai dunia adalah yang menguasai besi. Dan Iran itu sekarang itu yang terjadi. Canggih itu tidak diprediksi oleh Amerika, tidak diprediksi oleh Yahudi. Coba bayangkan Bu. Bayangkan satu rudal ketika dicegat oleh David Sling kan hancur di atas. Ini mah Bu sebelum dicegat di atas sudah menyebar. Jadi 800 bom yang kecil gitu Bu nya. Canggih Bu. Indonesia tegaduheun Bu. Tegaduheun Indonesia. Eta Iran canggih. Coba dianggap nanti tidak bisa apa-apa itu Iran. Itu bom cluster namanya. Jadi ditembakkan, sudah mau nyampe, tapi sebelum kena oleh David di atas dipecah dulu, jadi 800. Si bom itu 800 kemana-mana Bu. Sampai saya kaget, ini yang bolongnya satu tanah, tapi hotel-hotel di sekitarnya pada hancur. Karena memang sudah menyebar kemana-mana. Itu yang menyebarnya bom, kalau tadi mah yang menyebarnya besi-besi. Bu, yang menyebarnya yang menghancurkan kaca, rumah, gedung, itu sanes bala-bala punya besi punya. Ya Allah ya Rabbi. Itu makanya ayat besi, makanya kata saya dalam Al-Quran tidak kurang dari 1000 ayat sains. Dan kita kalau mau menang pelajari Al-Quran. Di antaranya besi gitu ya Allah ya Rabbi. Makanya Iran menang karena mereka sudah melaksanakan Al-Quran di antaranya surat sains. Ya. Walaupun ibadah itu ada fikih, ada tafsir, betul Bu. Betul. Tetapi kita perlu senjata. Tapi balik lagi Bu, kuncinya keimanan. Kuncinya keimanan Bu. Saya pernah jelaskan dasarnya di sini. Ketika pasukan Islam kalah, Ibu ini pelajaran bagi kita. Ketika pasukan Islam kalah, itu dikumpulkan itu pasukan Islam. Kita kalah. Pasti kata mereka, kata pimpinan, pasti di antara kita ada yang melakukan dosa. Silahkan tiap orang mengaku apa dosa masing-masing. Gak ada yang ngaku Bu, orang-orang soleh. Ibu di Palestina pejuang itu syaratnya jadi tentara itu harus hafiz Quran. Bu, jika ada di masjid orang sabar orang utama atau merente aya nu jantan tentara itu hafiznya Bu. Ibu abi ngapalkeun juz 30 Bu nya Al-Qur'an sanes 30 juz 30 wae sering hilap punya. Ibu bayangkan, Bu balik lagi, ketika pasukan Islam kalah, tadi dikumpulkan, pasti ini ada dosa di antara kita. Coba ngaku, Bu nggak ada yang ngaku, tiba-tiba seorang angkat tangan. Wahai pimpinan, saya melakukan dosa. Apa dosamu? Saya lupa ketika saya sholat, saya tidak siwak dulu. Kata Rasulullah, kalau saya tidak memberatkan umatku, setiap mau sholat umatku, aku perintahkan untuk bersiwak. Bu, kadang saya kalau lagi sadar nyanak siwak gitu, tapi nunggu hilap mah di sana siwak untuk dianggap. Bu, Zaidul Akbar itu pernah meneliti dengan dokter yang khusus meneliti siwak. Siwak itu jadi menyehatkan gigi, menyehatkan gusi, menyehatkan penglihatan, banyak hal. Makanya Rasulullah sebelum wafat melihat siwak di sahabatnya meminta untuk siwak tubuhnya. Karena urang mah dianggap aja naon atuh siwak itu bahasa. Tapi saya Bu ketika pakai siwak karena itu ajaran Rasulullah, saya baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan dikumpulkan bersama Rasulullah. Bu, coba gara-gara siwak kalah itu pasukan Islam. Artinya kita tuh beriman dulu. Nanti senjata itu pelengkap. Walaupun dua-duanya tetap perlu. Ya Allah ya Rabbi. Itu pelajaran bagi orang punya. Atuh siwak manaon punya. Orang hijrah, iya. Waktunya pada saya ya Allah ya Rabbi, hijrah, fisika hijrah ini momentum Bu. Hijrah itu momentum kalau dalam ilmu fisika ya, momentum itu masa dikali kecepatan. Jadi Ibu kalau diam, Ibu nggak dapat momentum. Satu kejadian yang besar kalau bahasa. Jadi kalau Ibu diam tidak bergerak, Ibu nggak akan dapat sesuatu yang besar. Kalau Ibu mau mendapat sesuatu yang besar, kita tuh sudah punya masa. Masa itu ada ilmu, ada pengetahuan, ada diri gitu. Nanti kita bergerak, sak. Nah, itu dapat momentum. Makanya rumusnya P sama dengan M dikali V. M itu masa, V itu kecepatan. Makanya Ibu kalau mau mulia, kalau bahasa bergerak Bu. Bergerak. Makanya Ibu datang ke sini kan bergerak dari rumah punya. Saya sering ingatkan ke ibu-ibu, Bu, orang yang paling saya
di dunia ilmuwan, orang yang paling saya kagumi, ilmuwan punya. Di antara ilmuwan, orang yang paling saya kagumi, itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu 7 tahun sudah hafiz Quran. Tapi yang saya soroti bukan hanya masalah agamanya. Kalau agama maka nggak perlu ditanya. Rasul Imam Syafi'i ternyata beliau ahli matematik, ahli fisika, ahli kimia, ahli biologi, ahli kedokteran, dan ahli astronomi. Coba Pak, Bu, saya punya profesor teknik mesin. Oh, beliau gagah dari Belgia. Ketika ada anak buahnya dari Amerika, dokter, lihat dialunkan, Bu. Butut kata beliau. Padahal dia hanya ahli teknik mesin saja. Ketika teman saya dari ITS mau ngambil tesis, meminta beliau untuk jadi pembimbing tesis. Beliau angkat tangan, saya ahli teknik mesin, bukan ahli material semikonduktor, kata beliau. Itu ambil Profesor Chiamaion, kata beliau, di fisika murni. Artinya beliau yang jago itu hanya satu ahli. Tapi Imam Syafi'i Quran nggak perlu ditanya, fisika, kimia, matematik, biologi, ya sampai kaget gitu punya. Makanya penerbangan yang pertama Abbas bin Firnas kan punya. Kemudian Bu, kalau saja tidak ada ahli matematik Al-Khawarizmi orang Islam, nggak ada handphone kita, Bu. Orang Islam ini penemunya. Walaupun sekarang mah diakunya oleh orang Amerika, tetapi cikal bakal ilmunya orang Islam. Penerbangan dari Islam. Wah, astronomi orang-orang Islam, Bu. Bu, dulu Raja Harun Ar-Rasyid, ya tidak, Raja Sulaiman di Iran. Saking menghargainya ilmuwan, apabila ilmuwan dari luar negeri datang ke Iran membawa buku. Bukunya ditimbang, Bu. Bu, kira-kira buku nu ageng beratnya seberapa gram? Ayah setengah kilo, Bu. Ayahlah setengah kilo punya. Nah, dilaporkan ke raja. Raja, ini buku ditimbang, beratnya setengah kilo. Oleh raja dibayar setengah kilo emas. Bu, emas sekarang lagi mahal, punya. Walaupun sempat turun 3 juta misalnya, sekarang kurang dikit. 3 juta kali 500 gram, sekitar 1,5 miliar, Bu. Satu buku. Paminya anak 10 buku, atau jadi 15 miliar, Bu. Makanya orang-orang Islam dulu maju, Bu. Ya, ketika di Iran itu. Ya. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Artinya kita bergerak. Makanya Imam Syafi'i, saya tanya ke ibu-ibu, Bu, ada yang tahu berapa gurunya Imam Syafi'i? 300, Bu. Ibu ngawah tahsin kan? Guru ibu tahsin sabar hiji. Paling hiji 2 3 punya. Saya ngitung sejak kecil, mungkin 10 11 guru saya. Imam Syafi'i gurunya 300. Ibu gini, Bu, kalau ibu sholat, ayah nu jantan imam, lepat gitu punya, karena gurunya benten. Ibu, seorang guru, kalau gurunya beda, ketika dicek pasti salah lagi, gitu punya. Bu, saya pernah belajar sampaikan ke Ibu, saya pernah belajar tahsin bersanad yang sampai ke Rasulullah. Itu 10 level, tiap level kira-kira 2 bulan. Ibu, itu beliau hanya bisa mengajarkan saya 1 ilmu saja. Karena Qiraah itu ada 10 yang umum. Kemudian masing-masing ada 2 riwayat, sudah 20. Jalurnya masing-masing ada 50. Jadi ada 1000 jenis punya. Jadi kalau kita mengaku pintar itu bacaan satu tahsin, bahasanya jangan mengaku pintar karena masih banyak yang lain. Makanya makin banyak ilmu, makin banyak kemungkinan menunduk dan makin tahu bodoh. Makanya Imam Syafi'i bayangkan gurunya 300. Bu, yang saya kaget lagi, Imam Bukhari gurunya 1050. Bergerak, Ibu, logikanya apakah dia ngaji diam? Tidak, Bu, pasti gerak punya. Ya, pasti dia top gitu, Bu. Itu bergerak, makanya ada momentum. Ya Allah, ya Rabbi, tekarawas ah. Bu, kemudian ini pertambahan kecepatan itu pasti ada gaya dorongnya, Bu. Ada gaya dorong. Gaya dorong itu berarti tekad gitu, punya tekad dan motivasi. Kemudian masanya itu nanti ada hambatan atau kelalaian, kemudian nanti kita bergerak dan kecepatan yang tinggi. Ya Allah, ya Rabbi. Bu, hijrah itu optimasi dari apa yang ada dalam diri agar kita menjadi maju. Nanti inputnya bisa waktu, kesehatan, akal, kemudian parameternya ada syariat, akhlak, kemudian outputnya nanti husnul khotimah. Dipercepat, Pak. Kemudian hijrah itu nanti untuk kalibrasi, kalau bahasa kita untuk ngecek kondisi kita. Kita tuh sudah sesuai belum? Kalau tidak, kita tinggal tobat. Kemudian hablum minanas yang baik, bergerak, punya hubungan dengan manusia, kemudian istiqomah.
Ini Bu ada yang ingat? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bu, ini parameter kita. Apakah kita sudah melakukan ini? Inna sholati, sesungguhnya sholatku, hidupku, ibadahku lillahi rabbil alamin. Saya mah sering mengingatkan diri saya, Bu Ibu kalau masak untuk suami atau untuk Allah kan gitu Bu. Untuk suami atau untuk Allah, atau ibu sodakoh ke tetangga, untuk tetangga atau untuk Allah. Ketika ibu dikasih, ketika ibu ngasih tetapi tidak mengucapkan terima kasih, ibu kesinggung nggak Bu? Kadang kita masuk tersinggung mau nganuhunkeun acan gitu punya. Nah itu teh berarti kita teh belum ikhlas gitu punya. Ini surat Al-An'am Bu. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Ibu, ini kalibrasi kita cerminkan ke sini apakah sudah begitu atau belum. Jadi hijrah dalam kebaikan. Karena tidak ada lagi hijrah setelah Futuh Makkah. Bu ini Bu. La hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah kata Rasulullah. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Muttafaqun alaih ini. Tidak ada lagi hijrah ba'dal fath ya, setelah Futuh Makkah, setelah Makkah ditaklukkan. Walakin jihadu wa niyah. Bu, hijrah sekarang yang sebenarnya itu bukan berpindah tempat, tetapi jihad dan niat, Bu. Kita cek niat kita, sudah lillahi ta'ala atau belum. Apabila engkau dipanggil, maka seruilah, penuhilah panggilan itu. Bu, masih ini, Bu. Bu, ini hijrah yang sebenarnya saat ini. Ini hadis riwayat siapa, Bu? Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim juga. Al-muhajiru. Jadi orang muhajir atau orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan hajaroma nahallahu anhu. Jadi orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Bu, hijrah saat ini, ibu tandain apa yang Allah larang kita tinggalkan, itu hijrah yang sebenarnya. Jadi pami ibu entong sok baeud ka suami tak, terus ditinggalkan teh acan gitu masalahnya. Pami teh acan berarti teh acan hijrah. Bapak bageur teh ka istri gitu, mami sok amak-amakan keneh, berarti belum hijrah. Ibu kantos teh keheul ka suami, bapak kantos keheul teh ka si ibu. Yang saya tandain gini, ibu pernah atau sering? Pernah atau sering? Saya pernah. Bu, yang saya tandain gini, ibu dalam sehari maksimal keheul kasih bapak, si bapak pika keheuleun atau bapak si ibu pika keheuleun, paling banyak sehari berapa kali? Ibu Bu cobi diwaler dalam hati we. Itu si bapak di pika keheuleun, ti isuk-isuk digigin ka sore pika keheuleun. Ibu hitung, ada enggak 10 atau 15 kali? Ada. Rasulullah memberikan ini. Rasulullah kan kepada pembantunya tidak pernah berucap gue tambahin. Kata Anas bin Malik, saya 10 tahun menjadi pembantu Rasulullah. Rasulullah tidak pernah berucap, wahai Anas, kenapa engkau melakukan ini? Wahai Anas, kenapa engkau tidak melakukan ini? Ucapan kenapa tidak pernah. Itu kepada pembantu, apalagi kepada anak dan istri. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau memerintahkan kami ke bahasa gampangnya untuk memaafkan budakku. Berapa kali saya harus memaafkan? Kata Rasulullah, sabi'ina marrah fi kulli yaum. Ibu, 70 kali setiap hari. Jadi, Bu, saya pernah keheul ka istri, wajar punya. Eta teh saya hitung, hiji tak kata saya tanya. Ieu mamah teh pika keuleun hiji. Berikutnya teh pika keuleun 2 kata saya teh gitunya. Tapi paling seueur ge 2 punya. Wah, 70 apa sih jauh punya. Tapi lamun teu sadar mah kana hadis eta keheul Bu. Tapi kata saya Rasulullah, maafkan berapa kali? 70 kali. Jadi Ibu, lamun Bapak pika sebeleun, teu acan 70 mah tong keheul. Maafkan kata Rasulullah. Bakal damai hidup Ibu. Bapak bakal damai. Bapak, lamun Ibu pika sebeleun hitung, dalam sehari sudah 70 kali atau belum? Kan dalam Islam batas hari kapan Bu? Maghrib kan punya. Menjelang maghrib terus 70, ibu tong mendekati bapak tong mendekati bisi ka 70. Kan jadi kalanya maning ka masjid dan perasaan saya belum pernah Bu 70, dihitung tuh paling 2 pika keheuleun ibunya. Lamun si bapak pika keheuleun pisan paling 11, tapi masih jauh 70 punya. Maafkan Ibu, maafkan. Bu, kalau pemaafkan saya pernah jelaskan, maafkan sehat kan punya. Dan surga punya pemaaf surga. Malah Husnul Khotimah, saya bacakan ini. Dalam engineering, sebuah sistem dianggap sukses jika mencapai steady state.
steady state atau diinginkan di akhir yang terbaik di persen. Jadi husnul khotimah adalah target function tertinggi. Jadi kita segala ikhtiar dalam sains, teknik dan hijrah bermuara pada suatu titik kembali kepada Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bu, mudah-mudahan kita dapat ini, Bu. Surat apa ini, Bu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhanmu, masuk ke dalam surgaku dengan ridho dan diridhoi. Mudah-mudahan semua kita dan anak keturunan kita, orang tua kita yang masih ada, Allah masukkan pada golongan ini golongan husnul khatimah. Barakallahu fikum. Terus langsung 2 menit. Entong naros ibunya. Entong. Itu tuh bubur atau sayugi. Bapak. Abun dan Ibu, kadang saya menghalangi pertanyaan karena pertanyaan Bapak Ibu mah hese PR ge aya nu teu acan kawal. Itu di KPAD itu, Pak, di KPAD itu banyak jenderal, Pak. Itu pertanyaannya teh harah hese mah. Patung naros urang abi teh. Walaupun sok aya naros. Ibu pangaosan ibu-ibu kan naros teh hese punya. Di walerna teh bulan depan gitu punya. Saya di kelompok pengajian ibu-ibu rektorat, pertanyaan teh 3 saya sudah kumpulkan, Bu, mau dijawab nanti pertemuan berikutnya. Ya udah pertanyaan teh sarudusah ya Rabi teh. Atau siapa? Mudah-mudahan Allah muliakan kita sekalian. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam kondisi yang terbaik. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadirin sekalian, jika benar itu mutlak dari Allah, jika salah itu mutlak kesalahan saya mohon maaf. Kita sama-sama akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakallahu.